Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan sebuah faedah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah serta khasiat membaca surah Yasin sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera dapat melunasi hutang-hutang kita. Insya Allah barokah membaca bacaan berikut ini, semua permasalahan kita terutama yang berkaitan dengan rizki dan masalah kelunasan hutang akan segera Allah kabulkan. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatud Dairabi Al-Kabir, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan semoga para sahabat yang mengamalkan bacaan ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rizkinya, dan dilunaskan semua hutang-hutangnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa min khawasiha, dan diantara beberapa khasiat membaca surat Yasin, anna man kana asiran, bahwa barang siapa yang sedang ditahan atau dipenjara, baik dipenjara secara fisik atau mungkin fisiknya tidak terpenjara tapi hatinya terpenjara karena berbagai masalah yang menderanya, dipenjara karena masalah hutang yang melilitnya dan problem-problem lain yang mendera pada dirinya sehingga membuat hatinya seolah-olah merasa terpenjara. Au madyunan, atau barang siapa yang sedang dalam keadaan terjerat hutang. Au khaifan, atau barang siapa yang sedang dalam ketakutan, mungkin dirinya diancam, atau mungkin dia sering mendapat intimidasi karena masalah hutang misalnya, dan lain sebagainya. Wa qara'aha thalatha marratin, dan yang bersangkutan itu langsung membaca surat Yasin sebanyak 3 kali, infakkah, maka akan terlepas masalah itu. Artinya segala permasalahan, segala problem yang mendera dirinya, insya Allah akan Allah hilangkan. Wa amanah, dan dia dalam keadaan aman, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ketakutan, kekhawatiran, kesusahan, dan kebingungan yang selama ini menyelimuti jiwanya. Wa qadha bainahu, dan Allah akan melunasi hutangnya. Barokah membaca surat Yasin. Bahkan dulu ketika saya masih berada di salah satu pesantren di Jawa Timur, ya sekitar tahun 86, pada saat itu guru saya, dalam hal ini pengasuh, sering mewanti-wanti kepada saya untuk senantiasa membaca surat Yasin 3 kali setiap selesai sholat subuh, setiap selesai sholat asar, dan setiap selesai sholat maghrib. Nah, guru saya pada waktu itu berkata, jika kamu istiqomah mengamalkan Yasin 3 kali setiap selesai sholat subuh, setiap selesai sholat asar, dan setiap selesai sholat maghrib, maka apapun masalah yang akan mendera kamu, maka semua itu akan Allah selamatkan. Atau mungkin segala hal yang kamu inginkan, insya Allah
akan Allah kabulkan. Ini dulu bukan hanya sekali dua kali guru saya yang berpesan kepada saya agar saya senantiasa membaca Yasin 3 kali setiap selesai sholat subuh, sholat asar, dan setiap selesai sholat maghrib. Dan ini sangat mujarab sekali, telah banyak teman-teman saya yang mengamalkannya. Tapi sebagaimana sering saya katakan, itu kuncinya harus istiqomah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kitab ini diterangkan, wa kadza fi jami'il muhimmat, begitu juga Yasin ini sangat mujarab sekali untuk menggapai berbagai macam keinginan, berbagai macam cita-cita, atau sangat mujarab sekali untuk menghilangkan berbagai macam kesusahan. Caranya, taqra'uha sab'a marratin, hendaklah kamu membaca surat Yasin itu sebanyak 7 kali dalam 1 kali duduk. Saya ulangi, hendaknya kita membaca surat Yasin 7 kali dalam 1 kali duduk. Wa taqra'u hadzal du'a sab'a marratin. Setelah selesai membaca Yasin 7 kali, lalu ditutup dengan doa berikut ini sebanyak 7 kali. Nah, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal munaffisi an kulli madyunin, subhanal mufarriji an kulli mahzunin, subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anni hammi wa ghammi farjan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa dibaca 7 kali. Setelah selesai kita membaca surat Yasin sebanyak 7 kali. Nah, kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Subhanal munaffisi an kulli madyunin, maha suci Allah yang telah melunasi hutang dari semua orang-orang yang mempunyai hutang. Subhanal mufarriji an kulli mahzunin, maha suci Allah yang telah membahagiakan orang-orang yang dilanda kesusahan. Artinya menggantinya kesusahan itu dengan kebahagiaan. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun, maha suci Allah yang telah menjadikan gudang pembendaharaannya ada di antara kaf dan nun. Maksudnya ada di dalam lafaz kun. Kun adalah kamu. Kun hendaknya kamu itu ada, atau adalah kamu. Subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maha suci Allah yang apabila berkehendak untuk sesuatu hanya tinggal berkata kun, adalah kamu, fayakunu, maka sesuatu itu pun terjadi. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ini diulangi sebanyak 4 kali. Wahai zat yang menghilangkan kesusahan, farrij, hilangkanlah kesusahanku. Farrij anni hammi wa ghammi, hilangkanlah kesusahan dan kebingunganku. Farjan ajilan, dalam waktu cepat. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pada bab yang kedua ini, barang siapa yang mempunyai hajat penting atau keinginan besar, atau barang siapa yang sedang terjerat masalah yang sangat besar, kesusahan yang menyesakkan dada, dan dia ingin agar semua itu berlalu dari dirinya, maka dianjurkan dalam kitab ini untuk membaca Yasin sebanyak 7 kali dalam 1 kali duduk, dilanjutkan dengan doa tadi 7 kali setelah selesai membaca surat Yasin. Kemudian yang ketiga,
Dalam kitab ini diterangkan, wa min khawasiha annaha idza quri'at 41 marratan fi hajatin qudiyat hajatuhu kainatam makanat. Dan di antara khasiatnya membaca surat Yasin, annaha idza quri'at 41 marratan, apabila surat Yasin itu dibaca sebanyak 41 kali fi hajatin, dalam satu hajat, dalam satu keinginan besar misalnya, dan 41 kali itu dibaca dalam satu kali duduk, qudiyat hajatuhu, maka hajat itu pun akan Allah kabulkan kainatam makanat, apapun bentuk hajat itu, apapun bentuk keinginannya, apapun bentuk cita-citanya, maka insya Allah barokah surat Yasin ini akan Allah kabulkan. Nah, sangat baik sekali untuk yang kedua dan yang ketiga ini. Sebelum kita membaca surat Yasin, baik yang 7 kali tadi maupun yang 41 kali ini, sebaiknya kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Nah, setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu 3 kali. Nah, setelah selesai dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah, begitu. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah surat Yasin ini Engkau berkenan untuk segera melunasi hutang-hutangku Al-Fatihah. Atau misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah surat Yasin ini Engkau berkenan untuk memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajatnya yang bersangkutan. Nah, setelah selesai, lalu kita membaca surat Yasin sebanyak 7 kali atau sebanyak 41 kali. Tergantung dari mana yang mau kita pilih. Setelah itu kita tutup dengan doa tadi sebanyak 7 kali. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka redaksinya, tulisannya, dan kaifiahnya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Selanjutnya dalam kitab ini diterangkan, wa amma qauluhu ta'ala salamun qaulan mir rabbir rahim. Adapun firman Allah salamun qaulan mir rabbir rahim itu ada dalam surat Yasin. Famin khawasiha, di antara beberapa khasiat dari ayat salamun qaulan mir rabbir rahim ini, liqadha'il hajati, untuk menggapai berbagai macam hajat, untuk menggapai berbagai macam keinginan, wa kifayatil muhimmat, dan untuk mewujudkan berbagai macam cita-cita. Caranya taqra'uha alfan wa arba'ami'atin wa tis'atan wa sab'ina marratan. Maka hendaknya ia membaca salamun qaulan mir rabbir rahim sebanyak 1479. 1479. Dan itu merupakan password bagi orang yang mengamalkan salamun qaulan mir rabbir rahim. Nah, ketika yang bersangkutan mengamalkan dengan jumlah sebanyak itu dan itu hitungannya harus pas, maka dalam kitab ini diterangkan yahsulul matlubu, maka semua yang diinginkan itu akan Allah berikan. Barokahnya membaca ayat salamun qaulan mir rabbir rahim. Ingat passwordnya 1479. Itu harus pas, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.
Nah, ini juga sangat baik sekali. Sebelum membacanya, kita awali dulu dengan surat hajat dan tawassul seperti yang tadi saya sampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan untuk membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.